Oke, ini Iya. bahasannya menarik nih. Di sini gue pengen nanya sama lu. Setelah tadi gue ngedenger dari suka duka menjadi seorang pilot, lo nyesel nggak sih jadi pilot? Kalau misalkan lo bisa memilih pekerjaan lain, apakah lo akan pekerjaan lain? Kalau gue dibilang nyesel jadi pilot, gue nyesel. Penasaran ya? Sebelum lanjut nonton, ada baiknya sih kalian subscribe dulu nih channel YouTube gue, RTX 31, sebagai motivasi gue untuk membuat konten yang lebih baik. Toh, gratis ini, selamat menonton. Halo guys, welcome back to my channel. Gimana self quarantine kalian? Kayaknya kita udah hampir 1,5 bulan lebih ya work from home, kuliah online maupun belajar online. Gimana rasanya? To be honest ya, gue yakin pasti kalian ngerasa jenuh. Karena apa? Kalian di rumah terus, nggak bisa keluar rumah. Dan yang terpenting adalah kalian nggak bisa refreshing ataupun jalan-jalan. Tapi jangan khawatir, karena apa? Karena gue bakal menemani kalian semasa self quarantine ini. Dan gue punya program baru yang dinamakan dengan Ngopi Santuy. Di program ini gue bakal ngobrol santai dengan beberapa narasumber yang tentunya akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Untuk guest pertama kita bakal ngobrol santai dengan Captain Firlyandi. Captain Firlyandi ini adalah salah satu kapten maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Langsung aja kita telepon Captain Firlyandi. Gimana cara nelfon? Ini dia. Kok nggak mau? Oke guys, jadi sekarang kita udah terhubung dengan Captain Firlyandi. Halo Cap, apa kabar? Ya, baik-baik aja. Alhamdulillah, sehat-sehat. Memulai hari-hari dengan sedikit berolahraga biar imunnya semakin baik. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik. Gimana self quarantine-nya, Cap? Udah mulai jenuh? Sebenarnya gue nggak terlalu jenuh karena memang sebenarnya masih ada beberapa flight yang melayani logistik. Jadi Oh iya, memang betul. ya tidak mati secara benar-benar aktivitasnya, tidak melakukan apa-apa. Jadi memang akhirnya paling 3 hari atau 4 hari di rumah. Tapi so far ya dengan keadaan yang seperti ini, sembari beraktivitas, sembari minum vitamin dan meningkatkan imunitas saja sih. Jadi bisa bikin kita merasa lebih aman dan nyaman aja dalam beraktivitas. Itu bagus sekali. Gue ngelihat juga lu udah self quarantine kayak sebulan lebih kali ya. Udah lebih, Cap. Udah hampir lebih dari sebulan. Ya itu sebenarnya memang tidak semua orang akhirnya bisa menjalani self quarantine due to Betul. aktivitasnya masing-masing dan beberapa memang tidak bisa dikerjakan di rumah saja. Ya bagus lah. Gue harap mostly sebagian orang itu kayak lu gitu, bisa self Ya, quarantine dengan betul sih, Cap. Maksudnya efisien. supaya sebenarnya lebih ke arah memutus mata rantai kan. Karena kan virus ini dibilang sangat contagious lah, sangat menular dibandingkan virus-virus sebelumnya. Kayaknya terakhir kita ketemu udah lama ya, Cap. Udah hampir 1 tahun lalu, seingat gue deh, 2019 ya. Awal, waktu gue di Makassar ya, nggak salah. Iya, pada saat itu gue lagi kerja ya, juga sama kita Iya, ketemunya di Flops di bandara iya ya. betul, di Vlog. Waktu itu gue lagi ketemu, ada acara bareng Pak Edo. Lagi ada acara apa ya? Charity kalau nggak salah deh waktu itu. Charity korban banjir ya. Kalau nggak salah sih itu. Oke, Cap. Kayaknya Oke. sebelum kita mulai dulu, viewers gue kayaknya belum kenal lo semua nih. Kayaknya enaknya lo kenalin diri lo dulu, terus kesibukan lo apa aja sih saat ini, coba deh, Cap. Halo semuanya teman-teman, kenalin nama gue Firlyandi. Gue bekerja menjadi pilot di sebuah maskapai swasta di Indonesia yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Gue saat ini sudah bekerja selama ini jalan tahun ke-8 dan di tahun 2017 kemarin secara karier gue diangkat sebagai captain di pesawat Boeing 737-800 seri 900 juga, dan pada saat itu sempat menerbangkan beberapa jenis 737-800 yang sudah tidak beroperasi saat ini. Max kali, Cap. Yes, gua udah terakhir kapan ya nerbangin Max itu ya pasca bukan pra kejadian lah ya.
Kita juga sama-sama sempat ada di Max yang sama ya. Pada Betul. saat itu dari Palangkaraya ke Cengkareng waktu itu lagi apa sih itu? Angkasa Aviation Academy visit ya? Iya, betul. Lagi visit sekolah pilot maskapai swasta itu. Terus setelah acara itu kan kita pulang bareng di pesawat yang sama waktu itu. Cut 37 Iya, 8. iya, ya itu seperti itu ya. Dari pendidikan sendiri gue lulus dari SMA, kemudian langsung melanjutkan jenjang akademi di Wings Flying School tahun 2011. Dari tahun 2011 akhirnya menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2012 akhir. Jadi pada saat itu sekolahnya programnya ikut yang fast track karena di tahun tersebut as we know demand untuk pilot apalagi ab initio itu adalah pilot yang belum punya pengalaman dan dipekerjakan sebagai first officer dulu lagi tinggi pada saat itu. Dan kemudian banyak yang masuk sekolah pilot pasca musim tersebut, kita tahu itu. Masuk sekolah pilot pasca musim tersebut berarti memang waktu itu demand-nya lagi tinggi atau gimana kayak maksudnya Cap? Demand-nya oke, di saat itu pemberitaan di media, nanti kalian bisa cek sendiri di tahun 2011 itu diberitakan bahwasannya Indonesia sedang kekurangan pilot yang layak dipekerjakan di maskapai. Sekitar gue nggak tahu sih ya, exact number-nya, tapi pemberitaannya pada saat itu besar-besaran sekali, masif sekali. Jadi akhirnya seperti gayung bersambut banyak pihak-pihak swasta yang membuat flying school. Dan di tahun itu juga banyak flying school baru yang lahir di bandara-bandara yang baru juga di beberapa daerah kayak ada di Cilacap, kemudian di Banyuwangi juga ada ya, seperti itu. Nah, dengan banyaknya sekolah pilot dan pemberitaan secara besar-besaran tersebut, kemudian banyak yang berbondong-bondong untuk masuk menjadi sekolah pilot dan juga akhirnya di 3 tahun atau 4 tahun belakangan kita sama-sama tahu bahwasanya flying school menjadi sesuatu yang lumrah sekali gitu as a flying school business and as a pilot itu peminatnya naik. Kalau menurut saya sendiri sih hampir 200% gitu. 200% Cap? Ya, peminat untuk orang yang dari fresh graduate dari high school dan atau S1 untuk masuk menjadi siswa penerbang. Wow, banyak banget kenaikan 200%, tapi semoga aja dibarengi dengan kenaikan lapangan pekerjaan ya Cap ya? Iya, dan mungkin gue akan bercerita gitu, bukannya untuk merubah mindset atau apa, tapi gue akan memberikan pandangan pribadi gue gitu. Secara ini kan juga yang kalian butuhkan gitu kan. Sebagai gue orang yang bekerja di operasional sehari-hari, gue orang yang ada di lapangan, yang either that itu di airlines dan atau flying school-nya, karena gue memang bekerja juga di flying school, seperti yang bisa kalian lihat nanti di videonya kita pada beberapa tahun yang lalu gitu ya. Di situ ada aktivitas gue, ya di situ ada aktivitas gue di flying school. Jadi gue sedikit banyak mengerti hal-hal apa aja yang currently happen. Terus bukan nge-reveal sih juga, gue nggak menyatakan ini sebagai sensasi dan atau bagaimana, tapi gue hanya bercerita dari persepsi gue sendiri di operasional seperti itu. Kayaknya akan seru sih obrolan kita. Betul. Karena topiknya udah mulai complicated nih dilihatnya nih. Yes. Sebelumnya, nah kayaknya yang ribet-ribet taruh di belakang dulu deh. Gue pengen tahu tentang lo dulu deh Cap. Lo sekarang sibuknya sekarang tuh lo sibuk ngapain sih Cap? Selain sebagai pilot, sebagai flight instructor, lo juga mungkin ada hobi kah atau kesibukan lain? Iya, ini menarik sekali ya. Bahwasanya sebenarnya cita-cita gue di awal banget itu untuk menjadi pilot ya. Gue tuh sebenarnya ketika menjalani sekolah gitu SMP atau SMA tuh sangat suka sekali bermusik, sehingga pada saat itu gue mengambil ekskul pun musik dan juga banyak melakukan aktivitas
di dunia musik gitu ketika sekolah gitu. Kalau misalnya kalian eskul apa, basket segala macam, nah gue tuh bermain musik, membuat lagu dan rekaman. Terus kemudian ketika selesai dari SMA masuk ke flying school, lulus dari akademi and so on, band gue bubar segala macam. Pada saat itu sudah menyelesaikan mini album, even that itu di genre yang sebenarnya minoritas karena gue main di underground di musik-musik metal gitu. Lo udah pernah belum ke acara-acara metal kayak gitu? Jujur ya Cap, gue belum pernah Cap. Karena Iya. Kalau untuk konser metal underground, gue agak kurang informasi sih di situ sih. Gue agak kurang tahu di musik bagian itu. Jadi memang ya sistem mereka buat event, tanggal dan atau penyelenggaraannya itu community based sebenarnya. Jadi memang kalau ya jadi tidak akan ada di ya biasa lah di iklan-iklan yang kayak biasa itu ya akan sulit gitu kalau misalnya memang kita tidak into the community gitu, menjadi sebuah Oke. Gue lanjut ya. Oke, lanjut. Kemudian selesai dari sekolah pilot, gue membangun karir sampai menjadi captain. Ketika sudah menjadi captain, akhirnya gue beberapa temen gue juga akhirnya membangun karir di bidang yang lain. Gue tidak bilang ketika belum menjadi captain itu tidak bisa melakukan apa-apa, enggak kayak gitu. Cuman waktunya lebih banyak dan lebih kepikiran untuk gue harus ngelakuin ini itu when you already achieve something gitu loh. Iya nggak sih? Iya, benar. Iya, kayak segala tatanan keseharian itu udah normal-normal aja, akhirnya gue kepikiran untuk ternyata gue punya mimpi ini, gue punya mimpi itu dulu. Possible nggak untuk diwujudin ya? Akhirnya gue berhitung gitu, bisa nggak ya gue punya ini terwujud seperti ini. Terus ketika gue menjalankan ini sebagai perwujudan dari apa yang gue inginkan dulu, kiranya akan mengganggu nggak aktivitas gue. Terus saya udah akhirnya gue calculate segala macam itu, gue memutuskan dari pemikiran itu untuk akhirnya kayaknya gue akan recording lagu aja deh. Gue akan membuat sesuatu. Dalam hal ini keahlian yang gue buat adalah musik gitu. Akhirnya gue membuat musik, gue record, terus gue self perform sebagai solois. Nah saat ini lagu baru gue sudah bisa kalian akses di kanal-kanal sosial media kalian. Kalau misalnya kalian dengerin pakai Spotify ya sudah ada, dan YouTube musik juga ada. YouTube musik ada. Udah ada kayak aplikasi musik, baru ya. Iya. YouTube musik ada. Di situ memang sekarang memang sudah paketnya gitu ya, dari ketika sudah terposting di sosial media kayak agregator sudah ada keluar di YouTube musik juga. Di semuanya bisa kalian cek. Ini sudah masuk single yang kedua karena di bulan Desember kemarin gue sudah rilis single yang pertama, judulnya Katakanlah. Yang ini adalah Madam. Alirannya bukan underground, bukan metal, tapi sebagai solois, karena dulu gue ketika main musik yang keras itu dalam format band gitu. Kemudian saat ini sebagai solois gue main di genrenya pop, mostly ke pop, kecenderungannya adalah pop jazz kali ya, kalau lo ngerasa ada beberapa beat yang seperti itu ya, karena memang gue denger lagu lo kan. Yes, si temen gue Randy Hendrawan itu produser gue, dia lama di genre musik tersebut. Jadi ini sesuatu yang baru tapi ambisi yang lama. Wah, gimana tuh? Anjay, bahasanya boleh juga ya. Kayaknya enaknya abis ini kita dengerin lagu lo dulu, Cap. Yang Katakanlah sama yang Madam. Langsung aja guys, kita putar ya. Ya, betul, dua-duanya, Cap. Langsung kita putar. Katakanlah, atau haruskah ku lepas kekaguman ini? Dirimu dalam kondisi kita. Oke, guys, sekarang gue punya beberapa pertanyaan untuk Captain Firlyandi. Sebenarnya kita akan
mengulik lebih dalam tentang dunia perpilotan Indonesia. Sekarang Cap, gue mau dulu sama lu untuk pertanyaan pertama. Gimana sih tahapan untuk menjadi seorang pilot dan requirement-nya tuh apa aja sih yang harus dipenuhi? Oke, gue akan menjawab secara apa yang masih gue ingat gitu ketika dulu gue menjalaninya. Tapi kalian bisa cek sendiri sambil dicek ya. Jadi informasinya itu ada reference-nya gitu. Kita sama-sama lihat di internet, di search engine seperti Google. Kalian cari kriteria masuk menjadi siswa penerbang, dan atau dari gue sendiri di tempat gue, Angkasa Aviation Academy, kalian bisa cek di angkasaaviationacademy.com. Terus kemudian di situ ada persyaratannya seperti apa dan tahapan tesnya seperti apa. Oke, tapi di sini gue akan bercerita bagaimana gue dulu masuk ke sekolah pilot. Pertama adalah ketika lulus dari gue orang yang lulus, seperti cerita gue tadi, ketika lulus dari SMA gue langsung masuk menuju sekolah penerbangan. Tapi beberapa temen gue juga ada yang akhirnya sudah S1 terus sudah bekerja sebelumnya baru masuk ke sekolah penerbangan. Tapi tahapan tesnya menjadi sama. Yang pertama kali kita lakukan setelah register, terus kemudian memberikan dokumen kita ke alamat flying school tertuju gitu. Nanti dari mereka akan diseleksi bahwasannya kita membutuhkan dokumen ijazah. Kemudian pada saat itu dari flying school gue membutuhkan lulusan SMA sejurus seperti IPA. Oke. Dan atau STM. Tapi itu hanya terbatas untuk flying school gue pada saat itu, karena beberapa flying school yang lain bisa IPS atau jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Oke, berarti kayaknya di sini jujur ya, karena di sini gue banyak banget dapat pertanyaan tentang pilot tuh IPA atau IPS. Kayaknya sana udah terjawab dengan pernyataan Captain Firly tadi. Mungkin kalau waktu zamannya Captain Firly seperti bilang tadi, untuk flying school-nya dia harus IPA, dan juga tapi banyak banget flying school lain yang baik bisa IPA maupun IPS. Kurang lebih seperti itu ya, Gap ya? Iya, jadi untuk kalian tahu bahwasannya dengan gue ada di jurusan ini tidak membatasi kalian untuk menjadi seorang pilot saat ini, karena si flying school-nya sendiri sudah yang kita bilang tadi lah. Pada saat itu gue dibutuhkan lagi minimal nilai kelulusan ya. Jadi kayaknya minimal rapot 7 lah. Kayaknya kalian semua juga pasti lulus di atas nilai 7 sih. KKM gitu. Sekarang yes. Ya. Terus dokumen-dokumen lain seperti kelengkapan administrasi sebagai penduduk negara yang taat gitu ya. KTP, kartu keluarga, kemudian surat keterangan berperilaku baik ya. Apa SKTP, itu namanya? Iya, SKTP, iya. Surat ya, keterangan. Itu terus udah. Kemudian setelah kita submit itu semua ke flying school-nya masing-masing, kemudian nanti mereka akan memanggil kita by phone atau email untuk mengikuti tahapan tesnya gitu. Satu hal pertanyaan gue, Cap, yang masih bikin gue penasaran, itu apakah ada tes bahasa Inggris lagi atau bisa menggunakan sertifikat dari tempat bahasa lain? Oke. TOEFL, IELTS gitu, Cap. Secara administrasi yang ada saat ini di beberapa flying school, gue sudah mendapatkan informasi juga bahwasanya kita bisa menggunakan sertifikat dari lembaga lain gitu yang memprovide English test gitu. Oke. Tapi pada saat itu ketika gue masuk menjadi calon siswa penerbang, mengikutinya dari flying school-nya sendiri, di mana flying school tersebut bekerja sama di tahap yang pertama adalah tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu seperti tes soal ujian nasional. Itu ada matematika, fisika, biologi dan kimia tidak ada ya guys. Bahasa Indonesia.
kemudian udah itu aja tuh men. Yang paling penting tuh matematika dan fisika dasar. Oke. Berarti beda dengan pikiran gue ya. Yang gue pikir tes potensi akademik itu mungkin kurang lebih hampir sama kayak yang masuk universitas. Jadi kayak modelnya tuh kayak psikotes gitu loh, kayak yang bangun ruang atau padanan kata. Ternyata bukan ya, kayak berarti lebih ke arah pelajaran yang kayak tadi Captain bilang, matematika, fisika, bahasa Indonesia, seperti itu kali ya. Yes, murni dari materi kurikulum dasar sebagai siswa aja gitu. Oke, Setelah berarti itu baru berarti lanjutnya. itu pertanyaannya kan adalah berarti kapan Cap? Yang seperti yang gue bilang tadi itu ada di tes mana? Nah, itu setelah tes potensi akademik adalah namanya psikotes. Biasa psikotes. Di situ kalau psikotes itu tuh juga tidak ada yang bangun ruang segala macam sih. Di situ TPA itu ya kita di psikotes itu kita dilihat gitu kita berkepribadian seperti apa, terus ya biasalah standar psikotes yang ada. Kita itu grafik angka itu yang kita ngitung nambah kita dilihatkan kemana Apa namanya yang grafisnya. kayak koran itu ya, kayak lembar jawabannya yang besar itu ya. Ya. Oke. Terus setelah TPA selesai, psikotes selesai, kemudian masuk ke English test. Nah, English test itu yang menentukan akhirnya di situ kita ada leveling ya dalam jumlah angka minimal itu berapa gitu. 700 sorry. Sekarang bukan TOEFL ya, IELTS ya namanya apa sih? Iya, sekarang IELTS, ya. Ya itu ada minimum skornya itu 700. Jadi kalian untuk mempersiapkan bahasa Inggris agar mencapai nilai yang minimum, guys, perlu belajar mengenai grammar, conversation segala macam karena di dalam tes tersebut kita juga ada interview kan. Oke, berarti habis itu lanjut ke interview ya, Cap? Iya, habis itu ada 2 tahapan tes interview. Yang pertama adalah interview sama HRD, terus yang kedua adalah interview sama pilot. Ya, interview sama HRD lebih general aja, kemudian interview sama pilot mulai teknis, tapi juga teknis pengetahuan dasar penerbangan saja gitu, kayak misalnya apakah pesawat bisa terbang, terus bagaimana pesawat terbang, apa sih yang kalian tahu tentang penerbangan, terus kenapa sih mau masuk ke dunia penerbangan, seperti itu. Nggak akan kalian ditanyakan sebuah prosedur menyalakan mesin yang agak ribet. Jadi soalnya kan ada juga gitu orang yang sampai telepon ke gue gitu untuk nanya, aduh besok gue interview nih sama pilot. Ya come on man, interview sebagai apa? Gue pasti akan tanya gitu loh setiap ada orang yang nanya interview sebagai calon siswa penerbang. Ya berarti akan ada pertanyaan yang membawa kalian menjadi seorang siswa penerbang gitu, nggak untuk menjadi Captain Island. Ketika ada yang telepon lagi, gimana sih ketika interview untuk jadi captain, ya gue akan jawab dengan hal yang lain. Oke. Setelah itu berarti lo dapat pengumuman lo keterima atau enggak? Atau masih ada? Setelah itu masih ada. Jadi setelah itu tersaring lah kan beberapa, misalnya setengahnya. Nah, dari situ ada tes lagi namanya tes bakat terbang. Oke. Tes bakat terbang ini serunya. Pada zaman gua, pada saat itu belum ada fasilitas-fasilitas yang memadai untuk melakukan tes bakat terbang itu secara organik. Jadi gua waktu itu masih melakukan tesnya dengan simulator langsung, man. Jadi simulator langsung menggunakan motion. Jadi seru sekali gitu ya. Belum pernah pegang pesawat, belum pernah nggak tahu ini kayak gimana, nggak tahu kayak gimana. Akhirnya sebelum melakukan tes itu kita ada kelas 1 hari menjelaskan prosedur-prosedur yang gimana untuk menerbangkan pesawat itu pada ATR. Lu bayangin aja orang belum pernah pegang ATR. Dari situ akhirnya tes bakat terbang. ATR kan? ATR kan bisa dibilang gimana ya? ATR kan bisa dibilang belum sefamiliar Boeing ataupun Airbus di Indonesia kan, masih sedikit banget orang yang tahu tentang ATR kan? Iya. Wow. Berarti wow. Jadi seru. Iya, tapi itu dulu ya. Saat ini
Flying School sudah punya alat sendiri untuk melakukan tes bakat terbang. Alatnya itu remote by laptop aja, menggunakan joystick gitu. Terus kita dilihat di situ ada wind tunnel test segala macam untuk melihat motorik kita sama respon kita terhadap sensor seperti itu. Jadi memang gue cerita keseruan yang dulu terjadi. Gue bisa ngebayangin sih, apalagi kita sebagai orang awam bisa dibilang ya, Pak, sebagai siswa yang baru masuk, tiba-tiba udah dikasih, nih simulator ATR kalian terbangin, dan itu full motion. Gue bisa ngebayangin sih itu rasanya gimana sih. Pasti bingung, tapi juga interested, pasti Challenging gitu ya. ya masa itu masuk gue challenging bener gitu kan. Ya. Oke, berarti setelah itu ada tes lagi kan? Tes lagi setelah tes itu tes bakat terbang itu menjadi final test dari di mana setelah itu kalian akan dilihat scoringnya untuk dieliminasi gitu. Setelah itu kita masuk, berarti sekarang kita masuk masa training ya, Cap ya? Untuk masa training seorang pilot berapa lama, Cap? Masa training seorang siswa penerbang dalam cangkup waktu yang ideal itu 18 bulan. Di mana 6 bulannya. Jadi gini, macam flying school tuh ada beda-beda. Ada yang ada yang ground school dulu, ground schoolnya selesai, semua materinya tahu, terus kemudian dia baru flight school gitu. Terus ada juga flying school yang lain yang sembari menjalankan ground school, sembari menjalankan. Nah, itu semua sebenarnya sama aja gitu, tapi memang secara ini lebih ada plus minusnya sih. Yang ini lebih udah semua materinya dulu tahu, terus kemudian dia terbang. Tapi di sini ada juga plusnya adalah sambil terbang juga sambil materinya diberikan, jadi masih fresh gitu. Kemarin dikasih tahu terus sudah terbang gitu kan. Tapi dalam cangkup waktu yang normal, dua-dua ini punya waktu rata-rata orang membicarakan adalah kondisi flying school dan kesanggupan mereka meluluskan beberapa siswa, karena memang flying school itu ya seperti halnya sebuah company dan atau apapun itu, akhirnya ada naik turunnya sendiri gitu. Ada yang kadang terhambat secara dokumen, juga ada terhambat secara pembiayaan dan atau segala macamnya. Jadi akhirnya menjadi pertanyaan adalah, kok gue lulus dari sini segini lama, terus teman gue yang sekolah di sini lebih cepat. Ya itu nggak bisa. Itu kita lagi tidak membicarakan objektivitas yang sama karena keadaannya beda. Kayak gitu. Jadi gue pengen ketika kalian selesai menonton video ini tuh mengerti gitu loh apa yang sebenarnya terjadi di operasional sehari-hari. Oke, berarti di sini gue bisa nyimpulin kalau waktu lulus atau waktu sekolahnya seorang pilot tuh tidak bisa disamaratakan ya, Cap ya, tergantung dengan kondisi yang ada dan metode yang digunakan oleh setiap flying school masing-masing ya, Cap. Yes, tapi kalau memang ada generalnya adalah 18 bulan itu. 18 bulan sampai 24 bulan ya. Berarti 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Oke. Yes. Berarti setelah itu kita langsung di flying school yang Captain waktu itu sekolah. Apakah gue mau nanya, jangan ngebahas itu dulu. Gue mau nanya nih, apakah flying school terikat kontrak dengan sebuah maskapai, Cap, atau tidak? Beberapa flying school mempunyai kontrak terhadap sebuah maskapai, tergantung dari kebutuhan sebuah maskapai dan kerjasama antara flying school dan maskapainya, gitu. Jadi tidak semua. Oke, tidak semua, bro. Oke, Cap. Kayaknya udah jelas banget kita untuk pertanyaan yang ini. Untuk selanjutnya, mungkin ini juga paling banyak yang ditanya sama orang-orang. Suka duka menjadi seorang pilot tuh apa, Cap? Oke. Suka duka menjadi seorang pilot karena beberapa orang suka di bagian ini, beberapa orang juga nggak suka di bagian yang ini gitu loh. Sukanya dari gue adalah setiap hari gue tidak harus
pergi ke kantor pakai kendaraan yang sama, lewat jalan yang sama, di jam yang sama, bekerja rutin. Gue juga nggak tahu gitu, kayaknya gue bukan tipe orang yang bertahan gitu dengan sebuah rutinitas yang seperti itu. Makanya ketika menjadi pilot ini, hari ini gue berangkat jam 3 pagi, besok gue berangkat jam 8 malam, terus kan juga beda-beda gitu. Jadi itu gua sangat bahagia gitu dengan cara kerja yang seperti itu. Tapi yang lain bisa jadi itu dukanya gitu, karena kan aduh kok nggak tetap gini ya, gimana gua membagi jam tidur gua, gimana gua membagi gua terhadap acara gua, ya semua itu butuh berdamai dengan hal itu sukanya. Kemudian suka lain ada, kalau gua karena gua lulusan dari SMA kemudian langsung masuk ke karir pada saat setelah selesai dari akademi, gue tidak melewati jenjang kuliah selama bertahun-tahun mengerjakan skripsi dan revisi. Oke. Terus kemudian memulai karir dari umur yang muda sampai ketika gue sudah masuk ke dunia kerja, teman-teman gue yang lain belum, makanya gue bisa start sesuatu seperti berkeluarga dan atau bisa mencukupi kebutuhan sandang pangan papan secara mandiri lebih dulu aja gitu. Terus kalau dukanya itu yang sangat terasa sekali adalah ketika sudah berkeluarga, karena gue saat ini sudah berkeluarga dengan satu orang anak berumur hampir 4 tahun. Gue menikah dari tahun 2015, berarti hampir 6 tahun pernikahan. 5 tahun pernikahan. Ya, dukanya adalah gue harus meninggalkan mereka dan tidak ada di setiap momen ketika anak gue bertumbuh gitu. Tidak ada setiap hari sebagai seorang ayah yang kalau misalnya seseorang yang bekerja di kota yang sama gitu bisa ketemu setiap hari. Nah, gue tidak seperti itu gitu. Tapi dengan pandemi seperti ini, gue menghabiskan waktu banyak sekali. Jadi gue tuh pikirannya Indonesia banget ya. Tapi ya justru ini bagus gitu loh. Bahwasanya kan banyak kan ya bahasa-bahasa slang yang menyebutkan bahwasanya orang Indonesia mah ada aja yang disyukurin gitu. Jatuh aja masih syukur, cuma tangan kanan doang yang patah, nggak tangan yang kiri juga gitu kan. Nah, gue juga akhirnya menjadi yang seperti itu karena apa, dengan cara kayak gitu kita tuh enteng aja gitu ngelangkahnya. Nggak kepikiran ABC apapun itu gitu loh teman-teman. Ada yang tidak bekerja, kepikiran gimana gue harus bayar cicilan segala macam, ya itu akhirnya menjadi tanggung jawab pribadi kan. Tapi gue juga ya kepikiran sih ada, cuman gue menghapuskan duka gue menjadi ada eksistensi gue gitu loh sebagai seorang ayah dan seorang suami. Itu susah loh dilakuin di pekerjaan gue. Oke, berarti lebih tepatnya selalu melihat dari sisi positif ya, Cap? Iya. Jangan apa ya? Jangan terlalu dibuat beban kali, lebih tepatnya kali ya. Iya. Jadi biar let it flow, ya kita biarkan air kayak seperti air sungai mengalir kali ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, karena memang bagian dari gue, idealisme gue. Jadi ada gimana ya? Ada orang yang pingin jadi miliarder. Gue nggak menyalahkan mereka gitu loh. Kalau misalnya memang mimpi seseorang itu menjadi miliarder atau businessman terkenal segala macam, go ahead, achieve your dream. Kalau memang ketika sampai di sana lu bahagia. Nah, kalau gue, idealisme gue sendiri itu adalah ya udah, yang gue nggak pingin setiap hari gue bangun, buka mata, mikir apa yang gue punya secara materi, apa yang bisa gue pertahankan pada hari ini, apa yang harus gue hilangkan besok hari gitu. Gue tidak pingin gue tuh terikat secara investasi psikologis terhadap sebuah materi. Waduh. Berat bahasanya. Oke, ini bahasanya menarik nih. Di sini gue pengen nanya sama lu. Setelah tadi gue ngedenger dari suka duka menjadi seorang pilot, lu nyesel nggak sih jadi pilot? Kalau misalkan lu bisa
memilih pekerjaan lain, apakah lo akan pekerjaan lain? Kalau gue dibilang nyesel jadi pilot, gue nyesel. Maksudnya gue nyesel adalah gue karena lain gue di detik gue pingin buka studio terus jaga studio aja gitu, tapi kan kalau kita tidak selamanya hidup dengan apa yang bisa kita pinginin gitu. Jadi kalau misalnya kenapa sih sampai lu bilang lu nyesel jadi pilot? Gue menyesali gue tuh tidak bisa melakukan apa yang gue mau dari awal gitu loh. Oke, Tapi menarik. gue juga berpikir gitu loh bahwasanya kalau gue tidak seperti ini, tidak merubah terus juga gue harus memaksakan idealisme gue seidealis itu, gue tidak ada di posisi ini. Jadi gue nyesel tapi indeed gue amazed gitu dengan ternyata ini loh gue lakuin tuh ini tuh begitu dari apa yang gue korbankan dulu waktu main, terus kemudian diri gue sendiri untuk memperbaiki mental gue di akademi, terus kemudian berdamai dengan resiko gue setiap hari untuk seperti ini gitu loh. Pada akhirnya gue bisa ngejalanin hidup itu dengan langkah yang sudah tersusun secara step gitu. Oke, menarik. Maksudnya gue baru pertama kali denger langsung dari seorang pilot. Ini kan bukan sebuah, gue juga membuat pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan yang mudah, karena maksudnya gimana ya, bisa dibilang kita harus dealing dengan penyesalan kita sebelumnya gitu nggak, Cap? Kurang lebih ya. Iya. Dan juga gue juga tidak mau menjawab sebuah interview atau lu ngelihat kalian semua guys yang lagi ngelihat ini terus kemudian selesai menyelesaikan tontonan kalian terhadap video kita ini, itu kayak ngelihat interview pilot yang biasa aja gitu. Lu tuh bener-bener gue nggak dapet nih poinnya as a pilot sebagai as a human being aja gitu loh. Ya, benar. Nah, dan sini gue mencoba menjawab sesulit apapun pertanyaannya, gue akan menjawab dari apa yang gue rasa dan memang apa yang gue mau gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terlihat sulit dan kalian semua bisa maksud dari apa yang gue bilang gitu. Oke, terakhir nih, Cap. Ya. Apa yang bakal lo katain sama semua calon pilot yang ada di Indonesia saat ini yang sekarang sedang berjuang ataupun yang sedang ingin masuk sekolah pilot? Oke, yang pertama adalah kalau emang kalian belum masuk di sekolah pilot, coba kalian pikirkan dahulu, benar nggak sih lapangan pekerjaan ini membutuhkan sumber daya manusia yang seperti itu? Kalian cross check gitu. Kalau misalnya memang benar, pertahankan motivasi kalian dan tetap lakuin apa yang kalian rasa itu benar gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya baik-baiknya kalian menimbang dulu, karena banyak di luar sana, ini juga yang lagi gue upayakan dengan teman-teman gue yang baru lulus dari flying school, banyak di luar sana yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. You guys harus tahu itu. Lu juga sebagai pengamat penerbangan pasti tahu kondisi itu ya kan, Vi? Betul. Jadi gue ngomong realistis aja, pikirkan dulu. Kalau kalian yang udah ada di dalam, ya udah fokus aja, lulus dari flying school, nggak usah pikir dari sini gue akan kemana, dari sini gue akan bagaimana, just lulus dari flying school, dapetin apa yang semua yang bisa didapetin dari flying school tersebut, because you pay on it. Gue nggak harus bilang apa-apa lagi, karena lu udah di sana, lu udah kesana, itu yang lu lakukan. Jangan cuman foto di pesawat kecil sebelah lu temen lu, terus kemudian I love you 3000 atau apa, guys please, itu nanti juga tidak akan jadi apa-apa gitu. Lu better ambil semua ilmunya ketika lagi terbang sama instruktur dan lu tanya sebanyak-banyaknya sama instruktur yang bisa ditanya gitu, karena emang kalau lu nggak into the conversation dengan seorang instruktur, karena memang kan kebaliknya kan karena hubungan pribadi di antar manusia, mana yang enak, mana yang kiranya bisa ditanya, lu tanya sebanyak-banyaknya, mana yang
bisa lo explore, terus ketika lo lulus lo punya itu semua, terus pikirkan langkah berikutnya akan bagaimana dan akan menjadi seperti apa, gue kemana, mau jadi pilot apa setelah lulus dari flying school, please. Karena bukan saatnya saat ini, bukan saatnya saat lo udah ada di flying school, jadi fokus aja gitu. Oke, satu Jadi kata gua- fokus berarti Cap ya. Yes, gue tuh mensimplify hal-hal yang ada di kegiatan sehari-hari gitu. Selesaikan apa yang mesti selesaikan di depan lo. Untuk yang di setelahnya, lo harus pikirin juga. Tapi unit tuh selesaikan dulu yang ini. Gitu. Oke, pembahasan hari ini cukup menarik. Kayaknya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang bikin netizen penasaran. Jadi untuk episode kali ini guys, kayaknya kita harus sudahi dulu. Tapi jangan khawatir karena bakal ada episode selanjutnya dengan Captain Firly juga, dan gue bakal ngebahas semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Jadi jangan lupa ya guys di subscribe supaya tahu untuk video berikutnya. Oke? Instagram gue jangan lupa. Oh ya, Instagramnya @firlyandi. Oke?